Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilis Erila Citra, NIM X902308388 dari PGSD 1 PBG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi saya. Berikut ialah pembahasan yang akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai identifikasi diri. Visi saya untuk pendidikan yang di Indonesia yaitu mewujudkan pendidikan yang bermakna, berkualitas tinggi, relevan, dan berkelanjutan, sehingga peserta didik mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap pengetahuan yang dimilikinya pada kehidupannya, menciptakan generasi yang berkarakter dan ingin terus belajar sepanjang hayatnya dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman. Visi saya sebagai pendidik yaitu melahirkan generasi bangsa yang disiplin dalam keilmuan dan baik dalam akhlak kepribadiannya, menjadi pendidik yang inovatif, inspiratif, dan dapat memahami peserta didik. Dengan demikian, guru akan dicintai peserta didik dan dapat berkontribusi dalam membantu perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Untuk hal-hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu yang pertama, meluruskan niat tentang mengapa ingin menjadi guru. Yang kedua, mengembangkan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional melalui perkuliahan PBG yang diikuti dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu terus belajar dari berbagai sumber. Yang keempat, bersedia menerima kritik dan saran baik dari dosen, guru, ataupun teman sejawat. Yang kelima yaitu melakukan refleksi diri tentang apa yang mungkin perlu dikembangkan, apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang tidak perlu dilakukan dalam proses belajar mengajar. Kemudian pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai refleksi mata kuliah. Yang pertama ada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa dalam memaknai dan menghayati dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai sebuah filosofi pengembangan pendidikan nasional, di mana pada mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman baru mulai dari perjalanan pendidikan nasional berdasarkan perspektif Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, identitas manusia Indonesia, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, dan telaah praktik pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua ada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk memperdalam penguasaan kerangka berpikir dalam memahami cara peserta didik belajar dengan pengintegrasian teori perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan latar belakang budaya. Mahasiswa juga dapat memperkuat keterampilan penggunaan strategi-strategi pendekatan pembelajaran untuk membedah profil dan cara belajar peserta didik. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1.
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pendalaman pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip pembelajaran yang meliputi merancang kegiatan pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada semua pihak yang terlibat dalam pembelajarannya, termasuk peserta didik, guru, dan pihak lainnya, dengan menggunakan prinsip ekosistem pembelajaran serta pengelola pembelajaran yang efektif dan reflektif. Kemudian yang keempat yaitu mata kuliah PPL 1 atau Praktik Pengalaman Lapangan 1. Mata kuliah PPL 1 memfasilitasi mahasiswa mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam memahami peserta didik, proses dan lingkungan belajar peserta didik, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara kontekstual, serta mampu mengambil keputusan profesional. Yang kelima yaitu mata kuliah teknologi baru. Pada mata kuliah ini itu memfasilitasi mahasiswa memperdalam perkembangan teknologi dan media saat ini yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, karena sesuai dengan lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik abad 21 saat ini. Sehingga sebagai seorang pendidik itu harus dapat menguasai dan memanfaatkan perangkat digital dalam merancang pembelajaran, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan serta menarik minat dan motivasi peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu mata kuliah PPKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Di dalamnya itu memaparkan beberapa pembahasan seperti filosofi pendidikan Indonesia, mengenal kekerasan, memahami kekerasan, hingga memahami dampak kekerasan seksual. Yang ketujuh yaitu ada mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Pada kuliah pembelajaran sosial emosional itu merupakan mata kuliah yang terhubung dengan mata kuliah PPL 2. Pada mata kuliah ini itu mempelajari kerangka kompetensi sosial dan emosional atau KSE berdasarkan kerangka dari Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning atau CASEL. Kerangka kompetensi yang akan dibahas adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan dalam hubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk yang kedelapan yaitu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Mata kuliah ini itu memaparkan mengenai pemahaman karakter peserta didik melalui asesmen awal. Kemudian membahas tentang pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Kemudian pendekatan curricularly responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen, di mana ketika pembahasan tersebut semuanya berguna untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Yang kesembilan yaitu mengenai mata kuliah proyek kepemimpinan. Nah, pada mata kuliah ini itu mengembangkan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran layanan atau service learning berbasis komunitas dalam bentuk proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengasah kepekaan mahasiswa terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi komunitas, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran peserta didik di daerahnya, serta berinisiatif mengembangkan alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tersebut. Seperti contohnya adalah
Kelompok saya itu sudah melaksanakan proyek kepemimpinan berupa sosialisasi dan pelatihan dengan mengangkat tema pemanfaatan galon bekas sebagai media tanam di Dusun Bluro, Desa Karangpandan. Untuk yang ke-10 yaitu mata kuliah PPL 2. Pada mata kuliah PPL 2 bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperkuat kompetensinya sebagai seorang guru profesional yang reflektif dan berfokus pada pengembangan potensi siswa baik dari aspek akademik maupun non-akademik, serta ikut serta dalam pemecahan masalah terkait peningkatan kualitas pendidikan. Untuk yang ke-11 yaitu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini itu membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi melalui beragam metode pembelajaran aktif, antara lain yaitu studi kasus, mengenali keragaman peserta didik, merespon kebutuhan belajar peserta didik, dan mengidentifikasi hambatan dalam kurikulum yang bisa menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi, serta untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang terpersonalisasi. Untuk yang terakhir yaitu ada mata kuliah PPK. Pada mata kuliah ini mempelajari dalam merancang pembelajaran di kelas dengan menggunakan kerangka UBD yang berbeda dari kurikulum yang lainnya. Karena prinsip UBD ini menggunakan backward design atau alur mundur. Dengan rancangan UBD ini, pembelajaran akan lebih menekankan pada pemahaman peserta didik dan tidak hanya sebatas transfer knowledge saja. Nah, dari berbagai mata kuliah tersebut itu memberikan gambaran bahwa telah banyak hal yang dipelajari dan juga diterapkan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Berdasarkan hasil refleksi tersebut, terdapat mata kuliah yang dimana sangat memberikan pengalaman yang bermakna, yaitu pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Dalam Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 ini, saya belajar menyusun sebuah perangkat pembelajaran. Kita dapat menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TAR dan juga Cultural Responsive Teaching atau CRT. Pendekatan Teaching at the Right Level ini mengacu pada kesesuaian antara tingkat keterampilan dan pengetahuan peserta didik dengan tingkat kesulitan materi yang diajarkan oleh seorang guru. Sedangkan CRT merupakan pendekatan pembelajaran untuk memperhatikan latar belakang seorang peserta, latar belakang budaya peserta didik tersebut. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus memperhatikan latar belakang budaya peserta didik, karena guru dapat memasukkan pengalaman budaya peserta didik ke dalam pembelajarannya. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi peserta didik dan juga membantu mereka untuk mengenal budaya serta terlibat dalam sebuah proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dimudahkan dalam pemahaman suatu materi karena sesuai dengan kebutuhan di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 ini pada topik ini yaitu selanjutnya pada Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 ini itu menelaah prinsip Understand by Design dalam perancangan pembelajaran dengan prinsip utama UBD ini melibatkan 3 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi hasil akhir dengan
menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan fokus pemahaman mendalam serta kemampuan mentransfer pengetahuan. Yang kedua, penentuan bukti penilaian yang mencangkup berbagai metode penilaian untuk mengukur ketercapaian atau pencapaian tujuan tersebut secara komprehensif. Yang ketiga yaitu perencanaan pengalaman belajar yang efektif, juga memastikan keterpaduan antara tujuan penilaian dan proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik instrumen awal itu dapat dilakukan meliputi dengan tes diagnosis atau bisa juga dengan tes kuesioner atau juga dengan tes wawancara dan tes observasi yang dimana ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai pengetahuan dasar, keterampilan, minat, serta gaya belajar siswa. Selanjutnya, pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Nah, memetakan karakteristik peserta didik dari hasil asesmen awal dan melalui hasil-hasil awal, guru dapat mengidentifikasi variasi dalam pengetahuan dasar, keterampilan, dan budaya belajar siswa. Selanjutnya, pendekatan teaching at the right level itu merupakan bentuk implementasi filosofi pembelajaran oleh Ki Hajar Dewantoro, yang dimana pembelajaran yang dilakukan seharusnya itu dapat berguna dan berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Teaching at the right level ini atau TAR itu merupakan pendekatan belajar yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tingkat pada kelasnya. Dengan demikian, pendekatan ini itu dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran sesuai dengan tahap pencapaian peserta didik. Selanjutnya yaitu pendekatan CRT dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, pendekatan Curricularly Responsive Teaching atau CRT dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen itu menekankan pentingnya cara mengintegrasikan latar belakang budaya bahasa dan juga pengalaman siswa ke dalam proses pendidikan tersebut. Dengan CRT ini, guru dapat merancang sebuah kurikulum yang relevan secara budaya dan menggunakan metode pengajaran yang menghargai dan mencerminkan keberagaman antara juga disesuaikan untuk memastikan keadilan yang dimana memungkinkan semua siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya mereka sendiri. Yang selanjutnya memasuki pembahasan pada refleksi mengikuti PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia itu seharusnya mengalami beberapa perubahan dan dapat meningkatkan agar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat diperhatikan, antara lain, pendidikan harus dirancang agar lebih relevan dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa. Hal ini termasuk penyediaan kurikulum yang lebih kontekstual, penggunaan metode pengajaran yang beragam, dan peningkatan aksesibilitas terhadap peningkatan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan itu harus memfokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, bukan hanya pada penugasan materi pembelajaran saja. Hal ini akan membantu siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di era globalisasi saat ini, penting untuk meningkatkan literasi multikultural
dan kemampuan bahasa asing siswa agar mereka dapat bersaing secara global dan memahami dunia dengan lebih baik. Pendidikan perlu menekankan pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan, dan pengembangan profesional. Guru yang berkualitas akan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan harus memanfaatkan teknologi secara lebih efektif dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi pendidikan itu dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan interaktivitas dalam pembelajaran. Pendidikan harus inklusif dan memperhatikan kebutuhan individu, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Sehingga aspek akademis, pendidikan juga harus memberikan perhatian pada pembentukan karakter siswa, seperti nilai-nilai moral, etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Melalui perubahan-perubahan seperti ini, pendidikan di Indonesia itu dapat menjadi lebih relevan, inklusif, dan mampu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus melakukan 1. Pendidikan dan pelatihan. Saya perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam bidang pendidikan, seperti program sarjana atau magister pendidikan. Mengikuti pelatihan dan kursus yang relevan untuk meningkatkan keterampilan pengajaran dan manajemen kelas juga perlu saya lakukan. Yang kedua, pengembangan profesional. Melibatkan diri dalam kegiatan pengembangan profesional secara teratur, seperti seminar, lokakarya, dan konferensi. Mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan dan menerapkan praktik terbaik dalam pengajaran pendidikan. Hal tersebut diantaranya adalah mengikuti PBG Prajabatan ini. Yang ketiga yaitu refleksi dan evaluasi diri. Saya harus terus melakukan refleksi terhadap pengalaman pengajaran untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan saya, terbuka terhadap umpan balik dari rekan kerja, siswa, dan orang tua untuk terus meningkatkan kinerja saya. Yang keempat yaitu keterampilan komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan staf sekolah. Kemudian terus belajar untuk menjadikan diri saya sebagai pendengar yang baik dan terbuka terhadap pendapat dan masukan orang lain. Yang kelima yaitu keterampilan manajemen kelas. Mempelajari teknik-teknik manajemen kelas yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hadir dengan rencana pembelajaran yang terstruktur dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu pemahaman tentang kebutuhan siswa. Mengenali kebutuhan dan minat individual siswa, saya untuk menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan. Melibatkan diri dalam pembelajaran inklusif untuk mendukung semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketujuh yaitu penggunaan teknologi. Berusaha memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran saya untuk memperkaya pengalaman siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Mempelajari alat dan aplikasi pendidikan yang dapat meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedelapan yaitu etika profesional. Saya harus terus belajar dan mengamati standar etika profesional yang tinggi dalam semua interaksi dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua. Mempertahankan dan meningkatkan integritas dan rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan sebagai guru. Dengan berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan keterampilan saya sebagai seorang guru, saya dapat menjadi seorang guru profesional yang efektif dan berpengaruh dalam membentuk masa depan peserta didik saya.
Selanjutnya, 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai seorang guru itu adalah yang pertama, membangun hubungan yang positif dengan siswa. Saya akan berusaha untuk membentuk hubungan yang positif dan mendukung dengan setiap siswa di kelas saya. Melalui pendekatan yang peduli dan empati, saya akan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di mana setiap peserta didik atau siswa itu dapat merasakan dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu berinvestasi dalam pengembangan profesional. Saya akan aktif mencari kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan lokakarya yang relevan untuk meningkatkan keterampilan pengajaran dan manajemen kelas saya. Saya akan terbuka terhadap umpan balik dan saran dari rekan kerja, supervisor, dan mentor untuk meningkatkan praktik pengajaran saya. Yang ketiga yaitu membangun kolaborasi dengan rekan kerja dan orang tua. Saya akan berusaha untuk membangun hubungan kerjasama yang baik dengan rekan kerja di sekolah, termasuk guru lain dan staf sekolah. Saya juga akan aktif berkomunikasi dengan orang tua siswa, melibatkan mereka dalam proses pembelajaran, dan bekerja sama untuk mendukung perkembangan akademik dan sosial siswa di kelas. Dengan fokus pada membangun hubungan yang positif dengan siswa, berinvestasi dalam pengembangan profesional, dan membangun kolaborasi dengan rekan kerja dan orang tua, saya yakin bahwa saya akan dapat memulai karir saya sebagai seorang guru dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif dalam pendidikan siswa. Sebagai seorang guru profesional, saya akan melakukan 1. Membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif. 2. Merencanakan pembelajaran yang terstruktur dan relevan. Saya akan merencanakan pembelajaran yang terstruktur dan relevan dengan memperhatikan standar kurikulum dan kebutuhan siswa. Rencana pembelajaran, saya akan mencakup berbagai strategi pengajaran dan aktivitas yang memungkinkan partisipasi aktif siswa dan pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, menggunakan teknologi dengan bijak. Yang keempat, yaitu mendorong kolaborasi dan partisipasi siswa. Saya akan mendorong kolaborasi antara siswa dalam aktivitas pembelajaran kelompok dan proyek kolaboratif. Saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan mendorong berbagai pertanyaan, diskusi, dan presentasi. Yang kelima yaitu berpartisipasi dalam pengembangan profesional. Saya akan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya sebagai guru. Saya akan terbuka terhadap pengembangan diri dan memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari rekan kerja dan ahli pendidikan yang lainnya. Kemudian yaitu desain pembelajaran. Nah, untuk desain pembelajaran saya mengaitkan dengan salah satu materi pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, yaitu mengenai pendekatan pembelajaran Teaching at the Right Level yang kemudian saya terapkan pada modul ajar yang telah saya rencanakan. Langsung saja, nama mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, fase A, kelas 1, elemennya menyimak, memirsa, dan berbicara. Kemudian untuk capaian pembelajarannya ada 3. Yang pertama menyimak. Nah, peserta didik itu mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik mampu menunjukkan minat pada tuturan yang didengar, serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio,
teks yang dibacakan atau didengar, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Yang kedua, yaitu membaca dan memirsa. Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai dengan konteks. Peserta didik juga mampu merespon dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, baik teman, guru, dan yang lainnya dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu isi informasi yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, untuk alur tahapan pembelajaran. Yang pertama, menyimak. Peserta didik mampu menunjukkan sikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Itu masuk ke dalam C1. Yang kedua, yaitu membaca dan memirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih dan masuk ke dalam C1. Dan yang ketiga, yaitu berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu isi informasi yang dibaca atau didengar dan masuk ke dalam C2. Selanjutnya, memasuki pembahasan modul ajar. Untuk identitas modul dan capaian sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Di dalam modul telah saya paparkan secara lengkap sesuai dengan urutan pembuatan modul ajar dengan kurikulum Merdeka yang dapat diakses melalui link yang telah saya sediakan. Di sini sudah saya jelaskan baik dari profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana yang saya gunakan, kemudian target peserta didik, hingga pertanyaan pemantik. Untuk metode yang saya gunakan ialah diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi melalui pendekatan pembelajaran teaching at the right level. Kemudian pada tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar di atas kertas melalui media. Yang kedua, mengamati gambar anak sakit. Peserta didik dapat menuliskan cara-cara menjaga kebersihan diri dari kuman dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan makanan kotor dan bersih dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan permainan, peserta didik dapat menyusun nama benda yang berawalan dengan huruf K dengan tepat. Kemudian pada kegiatan pembelajaran untuk kegiatan pembuka yaitu dilaksanakan selama 10 menit dengan urutan 1. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 2. Guru meminta salah satu peserta didik untuk menyiapkan peserta didik lainnya untuk berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, peserta didik bersama guru menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang keempat, guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan mengidentifikasi emosi diri agar dapat mengetahui perasaan mereka dan memastikan siap untuk belajar. Nah, peserta didik ini diminta untuk menuliskan kondisi dirinya, baik secara fisik maupun emosi. Apa yang fisiknya rasakan, apa yang sedang dipikirkan, dan apa yang sedang dirasakan dalam hatinya.
Ini termasuk dalam kesadaran diri. Kemudian salah satu peserta didik itu juga menyampaikan kata-kata motivasi kepada temannya. Hal ini juga termasuk ke dalam kesadaran sosial. Yang kelima yaitu guru menanyakan kehadiran peserta didik, kemudian masuk pada sintaks 1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yaitu peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan kepada guru. Kemudian pada kegiatan inti pembelajaran itu dilaksanakan selama 45 menit yang diawali dengan sintaks 2 yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian sintaks 3 membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Lalu sintaks 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan sintaks 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikut ini adalah sebuah media pembelajaran yang berupa lagu yang digunakan untuk peserta didik dengan gaya belajar auditorial, yaitu belajar melalui mendengarkan lagu tentang mencuci tangan yang benar. Berikut ini adalah media poster bergambar tentang cuci tangan. Ini yang dilengkapi dengan langkah-langkahnya. Media ini itu juga digunakan dalam masa pembelajaran siswa dengan gaya belajar visual. Mereka akan belajar melalui media gambar. Contohnya adalah melalui poster. Dan berikut ini adalah video pembelajaran tentang cuci tangan. Media ini digunakan dalam masa pembelajaran siswa dengan gaya belajar kinestetik. Mereka akan belajar melalui penjelasan dari video yang ditampilkan oleh guru. Selanjutnya ialah kegiatan penutup yang dilaksanakan selama 15 menit. Di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah diberikan sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan pemahaman materi, yaitu yang pertama, tugas 1, peserta didik dengan ketentuan belum memiliki pengetahuan tentang kuman. Yang kedua, atau tugas 2, yaitu peserta didik dengan ketentuan memiliki sedikit pengetahuan tentang kuman. Dan untuk tugas 3 yaitu peserta didik dengan ketentuan memiliki cukup pengetahuan tentang kuman. Kemudian masuk pada refleksi. Refleksi ini terdiri dari refleksi guru dan refleksi siswa. Untuk refleksi guru itu merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru itu sendiri berdasarkan pembelajaran yang telah ia laksanakan, mulai dari mempersiapkan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama pertemuan. Refleksi guru ini bertujuan untuk menilai kekurangan dan kelebihan dari kegiatan pembelajaran, kemudian menjadi bahan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Untuk refleksi peserta didik itu adalah agar proses belajar selanjutnya lebih baik lagi. Misalnya seperti melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Dan yang ketiga yaitu apa yang belum kalian pahami dari pelajaran hari ini. Untuk penilaian, terdapat 3 penilaian yang diambil, yaitu penilaian diagnostik, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Selanjutnya yaitu pada pengayaan dan remedial. Pengayaan ini diberikan untuk pengembangan peserta didik yang telah tuntas dalam pengetahuannya. Sedangkan remedial ialah untuk peserta didik yang belum tuntas dalam pengetahuannya.
Kemudian untuk perangkat pembelajaran ialah meliputi bahan ajar dan lembar kerja peserta didik yang telah disiapkan dalam modul ajar tersebut. Baiklah, kita sudah mencapai akhir dari presentasi seminar pendidikan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.